tanggal 26 tepat hari Minggu, TNI mengokupai Rumah Sakit Umum Paniai atau IGD dalam defensif militer. Kalau TNI Polri pergi bersembunyi di gereja-gereja, kalau TNI Polri bersembunyi di tempat sekolah-sekolah tempat pendidikan, atau TNI Polri bersembunyi di rumah sakit umum ataupun gedung-gedung tempat fasilitas umum rakyat sipil, maka dalam hukum internasional TNI Polri telah melanggar hukum perang internasional atau humanitarian law. Semua gedung-gedung di atas tanah Papua, fasilitas umum di atas tanah Papua, dari aspal, seng, sampai infrastruktur yang ada di atas tanah Papua adalah milik orang Papua. Orang Papua punya hak. Tidak pernah ada uang yang diberikan oleh Jakarta kepada rakyat Papua secara cuma-cuma. Segala macam kekayaan alam di atas tanah Papua itu sekitar 145 triliun yang dicuri setiap satu tahun. 145 triliun dari atas tanah Papua dicuri, dibawa keluar ke Indonesia, ke Amerika, dan semua negara-negara yang punya kepentingan ekonomi investment di atas tanah Papua. Ketua Organisasi Papua Merdeka OPM mengecam dan mengutuk depresif militer Indonesia TNI Polri yang mengokupasi IGD, Rumah Sakit Umum Warga Sipil Paniai wilayah Mepago, pada hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Ketua OPM mengatakan ini adalah tindakan kejahatan. Organisasi Papua Merdeka OPM memberikan alasan utama bahwa institusi militer kolonial Indonesia, TNI Polri, telah melanggar hukum WHO internasional yang berlaku secara universal di PBB, hukum perang internasional dan hukum Tuhan yang berlaku di atas tanah Papua, serta Ketua OPM menjelaskan integritas rakyat sipil Papua yang memiliki hak sepenuhnya atas fasilitas kesehatan, pendidikan di atas tanah Papua, karena semua infrastruktur di atas tanah Papua adalah hasil kekayaan alam Papua. Dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria pada tanggal 26 Mei tahun 2024, tertanda Ketua Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM TPNPB, Jeffrey P. Bomana. Sebelum mengeluarkan pernyataan tegas ini, Ketua OPM TPNPB telah menerima laporan dari Intel TPNPB, melalui Kepala Bidang Penerangan TPNPB OPM Kodap 13 Paniai Kegepani Pouda yang mengatakan bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 26 Mei tahun 2024 pukul 7 waktu Papua Barat TNI dan Polri membubarkan seluruh pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai sehingga banyak pasien yang sakit berat keluar dari rumah sakit dan mencari rumah sakit lainnya dan ada juga yang pulang ke rumahnya dan pasien yang sakit berat ini akan menjadi tantangan yang sangat berat antara hidup dan mati. Dalam laporannya, Kepala Bidang Penerangan TPNPB OPM Kodap 13 Paniai Kegepani Pouda menjelaskan bahwa setelah adanya kontak tembak antara TNI dan Polri dengan pasukan elit dari TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya di sekitar Uwibutu Madi Distrik Paniai Timur, beberapa waktu lalu membuat TNI dan Polri membuat ketakutan dan melakukan siaga 1 dan menempati posisi di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, kios-kios, sekolah-sekolah dan beberapa rumah warga pendatang untuk dijadikan pos-pos penjagaan. Berikut ini pernyataan tegas dari Ketua OPM Jeffrey P. Bomana terkait peristiwa di Rumah Sakit Paniai, Papua. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Freedom Fighters. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Podcast of OPM atau Suara Papua Merdeka edisi 27 Mei 2024. Dalam edisi kali ini, Organisasi Papua Merdeka mengecam dan mengutuk tindakan kebiadaban defensif militer TNI Polri yang secara militeristik mengusir pasien-pasien rakyat Paniai di wilayah Mepago. Mengapa Organisasi Papua Merdeka mengutuk tindakan defensif militer yang tidak manusiawi di atas tanah adat wilayah Mepago rakyat Paniai? Alasan pertama adalah institusi TNI Polri sebagai institusi resmi pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia sebagai negara anggota PBB yang terdaftar untuk
menjalankan amanah internasional di dalam WHO atau World Health Organization, yaitu dalam hukum internasional di bidang Health Organization menyatakan bahwa setiap negara di dunia harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap kesehatan daripada rakyat. Di sini pemerintah Indonesia, institusi militer TNI Polri telah terbukti melanggar hukum internasional yang berlaku secara universal di Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam organisasi World Health Organization. Itu adalah tindakan kejahatan, kebiadaban yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal yang kedua, jika ini merupakan bagian daripada krisis kemanusiaan, konsekuensi dari perang militer organisasi Papua Merdeka yang disebut dengan TPNPB melawan TNI Polri, maka mengapa TNI Polri harus menempati tempat-tempat fasilitas umum rakyat sipil? Kalau TNI Polri pergi bersembunyi di gereja-gereja, kalau TNI Polri bersembunyi di tempat sekolah-sekolah tempat pendidikan, atau TNI Polri bersembunyi di rumah sakit umum ataupun gedung-gedung tempat fasilitas umum rakyat sipil, maka dalam hukum internasional TNI Polri telah melanggar hukum perang internasional atau humanitarian law. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, dalam hukum ketuhanan rakyat Papua yang berlaku di dalam 10 hukum, hari Minggu atau hari Tuhan itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tanggal 26 tepat hari Minggu, TNI mengokupai Rumah Sakit Umum Paniai atau IGD dalam defensif militer adalah tindakan yang melanggar hukum ketuhanan di atas tanah Papua. Hal yang keempat, TNI Polri harus catat baik dan pemerintah Indonesia harus catat baik. Semua gedung-gedung di atas tanah Papua, fasilitas umum di atas tanah Papua, dari aspal, seng, sampai infrastruktur yang ada di atas tanah Papua adalah milik orang Papua. Tidak ada pembangunan yang disponsori atau didanai oleh Jakarta atau oleh kekayaan Jakarta. Semua yang ada di atas tanah Papua, bahkan di Jakarta, bahkan di dunia internasional, adalah hasil kekayaan rakyat Papua. Orang Papua punya hak sepenuhnya untuk menikmati semua fasilitas yang ada di atas tanah Papua. Entah levelnya apapun, made in China, made in Indonesia, made in what, di atas tanah Papua adalah milik rakyat Papua karena semua dibangun atas kekayaan alam tanah Papua. Itu harus dicatat baik oleh pemerintah kolonial Indonesia dan juga TNI Polri. Tidak pernah ada uang yang diberikan oleh Jakarta kepada rakyat Papua secara cuma-cuma. Harus dicatat baik, mulai dari 2001 sampai dengan 2022. Dana otsus yang diluncurkan oleh Jakarta, hasil kekayaan alam Papua, berkisar dari 9 triliun sampai dengan 12 triliun. Yang dimana diberikan kepada rakyat Papua melalui APBN atau APBD. Tetapi pajak daerah yang dimana investasi-investasi asing, konglomerat asing, dan juga semua perusahaan-perusahaan yang ada di atas tanah Papua yang mencuri semua emas, perak, hutan, minyak, gas, laut, dan udara, dan segala macam kekayaan alam di atas tanah Papua itu sekitar 145 triliun yang dicuri setiap 1 tahun. 145 triliun dari atas tanah Papua dicuri, dibawa keluar ke Indonesia, ke Amerika, dan semua negara-negara yang punya kepentingan ekonomi investment di atas tanah Papua. Kami organisasi Papua Merdeka dan seluruh rakyat Papua secara sadar kami sedang mencatat semua penipuan, manipulasi, kebiadaban yang terjadi di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, organisasi Papua Merdeka mengecam tindakan kebiadaban melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh defensivitas militer TNI Polri yang mengokupai
Rumah Sakit Umum atau IGD Paniai, di mana milik rakyat Papua Paniai, Nabire, Intan Jaya, dan Enarotali pada umumnya. Rakyat Papua telah melanggar, dan kami meminta kepada semua badan-badan internasional, organisasi Papua Merdeka telah menyurat kepada WHO, kepada Badan Health Internasional untuk melakukan tinjauan kembali berdasarkan hukum internasional bahwa pemerintah Indonesia dengan institusi militer TNI Polri sedang melakukan pelanggaran HAM berat di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, dan hak asasi manusia serta right to self-determination bagi rakyat bangsa Papua. Indonesia, pemerintah Indonesia, TNI Polri harus sadar dan mempersiapkan diri bahwa organisasi Papua Merdeka dengan melihat polemik politik ini, bahwa kami yakin pemerintah Indonesia tidak akan mampu menyelesaikan masalah Papua tanpa keterlibatan internasional. Oleh sebab itu, organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua yang telah eksis dengan penuh eksistensi sejak 1 Desember 61 dan lahirnya OPM pada 1965 sampai dengan 2024. Kami secara bertanggung jawab siap berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan semua konflik politik, konflik militer, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk melihat retorika politik di mana penindasan, penjajahan, dan pembunuhan secara struktural, masif, yang di mana merupakan genocide yang terjadi di atas tanah Papua. Kolonial Indonesia bersama institusi TNI Polri segera menjamin hak hidup rakyat Papua dan membuka diri untuk berbicara secara demokratik bersama organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua. Bersama kebenaran sejarah Sang Bintang Kejora. Salam Merdeka, one people, one soul. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.